Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya untuk diseminasi acara saya dalam rangka tugas di CGP Angkatan 8 mengenai budaya positif. Oke Bapak Ibu, mungkin kita tidak asing lagi dengan kata budaya ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau budaya bangsa Indonesia kira-kira seperti apa Ibu? Budaya bangsa Indonesia, contohnya mungkin kalau yang terkenal di luar, kita terkenal ramah gitu ya Bapak Ibu. Terus apa lagi Ibu biasanya? Gotong royong, betul Bapak Ibu ya. Gotong royong, apa lagi Ibu Gina kira-kira ini? Kekeluargaan, ya bagus Ibu Dina ya, kekeluargaan. Nah, sekilas saya jelaskan dulu sini mengenai arti budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya masing-masing negara ini berbeda. Budaya masyarakat orang Indonesia dengan orang Jepang berbeda. Cuman dari arti katanya adalah budaya ini terdiri dari dua kata yang arti budi dan daya. Budi adalah akal, daya itu adalah kemampuan. Kemampuan dari manusia itu untuk mengelola akalnya agar sesuai dengan suasana atau kondisi yang dia harapkan. Jadi kalau misalnya kita tengok orang Jepang, budayanya adalah gimana budayanya Bu ini? Orang Jepang ini. Ya, kalau jumpa misalnya saling nunduk seperti ini, itu bagian dari budaya orang Jepang. Kalau orang Indonesia biasanya bersalaman, betul, saling senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, kalau di orang Batak biasanya adalah budayanya ada patuturon, ya. Jadi patuturonnya kalau kita misalnya berjumpa dengan yang marga Siregar dengan Siregar, kita manggil apa ini? Itu juga bagian dari budaya orang Batak dari salah satu suku di Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Kemudian di budaya positif ini, ya lanjut. Ini tadi sudah Ibu jelaskan mengenai budaya. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah Bapak Ibu, untuk konsep-konsep inti budaya positif yang harus diterapkan di rumah atau di sekolah, yang pertama ini adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi manusia berperilaku. Yang ketiga posisi kontrol restitusi. Yang keempat keyakinan kelas atau sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita bahas dulu yang pertama di sini adalah mengenai disiplin positif. Ya, kalau berbicara dengan disiplin yang ada di pikiran Bapak Ibu apa kira-kira? Tepat waktu, betul ya. Apalagi Bapak Ibu, biasanya kita harus sesuai dengan aturan, ya. Jadi kalau menurut Siti Hajar Dewantara sebenarnya disiplin ini adalah bagian dari diri kita membuat satu aturan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi disiplin itu artinya adalah belajar sebenarnya, bukan mengikuti aturan yang sudah ada. Jadi disiplin itu pada hakikatnya yang paling efektif adalah kita mampu mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi di sini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya adalah kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, sehingga jika kita tidak mampu, maka penguasa melalui peraturan akan mendisiplinkan kita. Jadi fungsinya penguasa ini harusnya adalah ketika melihat ada masyarakat yang berbeda dari disiplin yang dia harapkan. Jadi contohnya misalnya di sekolah kita ada anak-anak yang mungkin sudah tepat waktu, yang tidak tepat waktu maka muncul akan ada peraturan dari wali kelas atau peraturan dari sekolah, gitu ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk disiplin positif di sini. Kita lanjut berikutnya. Ya,
teori penghargaan dan hukuman. Sejatinya sebelum orang lain memerintahkan kita, ada sebenarnya di dalam diri kita berupa motivasi intrinsik namanya. Kalau disebut dengan gunung es itu nampak menjulang, itu hanya sekitar 18% ke atas. Yang di dalamnya itu jauh sekitar 80% lagi, itu adalah motivasi dari dalam. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk memunculkan motivasi ini dari diri anak, maka ada di sini katanya menurut si Alfikon ada teori penghargaan dan hukuman. Cuma di sini adalah kita mau anak-anak itu berbuat bukan gara-gara akan ada hukuman, atau menghindari hukuman makanya dia berbuat, atau gara-gara ada penghargaan baru dia akan berbuat. Maka kita berharap ini adalah murni dari hatinya mendisiplinkan dirinya. Ada atau tidak ada hukuman atau penghargaan, dia tetap akan berbuat sesuai dengan yang diyakininya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sini yang pertama Bapak Ibu, yang penghargaan ini saya agak shock ini sebenarnya pada saat mendapatkan materi ini. Yang pertama kata si Alfikon, ada kelemahan-kelemahan dari penghargaan itu. Yang pertama, penghargaan jangka pendek. Jadi ketika seseorang kita buat iming-imingi mengenai penghargaan, nanti kalau kamu buat seperti ini saya kasih ini. Ketika tidak ada iming-iming penghargaan, maka motivasi itu akan hilang, ya. Jadi kita mengharap ini dia berbuat bukan gara-gara ada penghargaan. Jadi kalau ada penghargaan sifatnya jangka pendek, tidak jangka panjang. Yang kedua adalah merusak hubungan. Nah, saya perhatikan waktu saya dulu di sekolah ya, atau hari ini juga saya menyaksikan anak-anak di kelas. Merusak hubungan ini adalah kita melihat ada beban tersendiri dari ranking 1, 2, 3 di kelas. Jadi ketika misalnya ada perbuatan dari ranking 1 ini yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka anak-anak di kelas itu akan mengatakan, "Woi, ranking 1 kok gitu." Nah, gitu. Itu bagian dari salah satu merusak hubungan. Jadi ada sekolah-sekolah sekarang mereka tidak lagi membuat definisi ranking 1, 2, 3. Nah, berikutnya adalah tidak efektif, ya. Tidak efektif ketika kita membuat penghargaan. Jadi ada satu contoh sebenarnya, kalau di rumah saya perhatikan misal, kamu kalau misalnya berbuat seperti ini akan saya kasih hadiah berupa membeli tas atau membeli ini. Jadi tidak efektif sebenarnya. Kenapa? Kita contohkan dulu misalnya, Bapak Ibu silahkan semuanya kepal tutup tangannya, ya, kepal tangan masing-masing. Kamu anggap yang di tangan ini adalah satu yang sangat berharga di tangan ini. Jadi ketika di tangan ini, misalnya coba yang lain pengen membukanya. Coba Ibu Fitri sama Ibu Tina. Coba buka dulu tangannya Ibu Fitri, Ibu Tina. Ya, silakan. Ya. Perhatikan dulu. Ya. Bisa nggak dibuka Ibu Tina? Susah sebenarnya. Kenapa susah? Karena memang sejatinya yang mengkontrol diri kita, yang mengatur diri kita adalah diri kita sendiri. Nggak bisa orang lain mengatur kita. Jadi apalagi sesuatu yang sangat berharga di tangan kita ini, untuk dirayu orang pun tidak bisa. Itu contohnya bahwa penghargaan ini tidak efektif untuk membuat orang lain berbuat sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi siapa sebenarnya? Ini murni dari dirinya. Nah, kira-kira coba rayu lagi Bu Dina. Kalau Ibu Fitri ini mau buka tangannya, coba tadi iming-imingi uang berapa gitu. Ya, diiming-imingi uang pun itu terkadang kalau dia menganggap itu sudah sangat berharga, dia tidak akan mau membuka tangannya ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian mematikan kreativitas, ya. Mematikan kreativitas bagaimana contohnya? Saya perhatikan kalau di kelas, saya suruh misalnya yang juara 1, juara 2, saya kasih penghargaan. Maka kreativitas yang di luar dia juara 1, 2, 3 ini, misalnya 36, ada 33 lagi di belakang. Itu akan mengatakan, silakanlah juara 1 aja yang maju, kami memang gini-gini aja. Seperti itu pemikiran mereka terhadap penghargaan dari yang 3 ini tadi. Maka kreativitas 34 orang lagi biasanya akan mati, ya, kata si Alfikon. Dan yang terakhir adalah menghukum. Nah, ini saya teringat ada murid saya yang bernama Rahmi. Waktu penerimaan rapot semester yang lalu, dia menangis sejadi-jadinya di depan saya. Apa yang terjadi adalah ketika dia mengatakan bahwa saya tidak
juara lagi Bu, bahwa saya tidak akan bisa membahagiakan orang tua saya Bu. Jadi dia berharap bahwa ranking itulah satu-satunya yang bisa membuat orang tuanya bahagia, bahwa satu-satunya ranking itulah yang membuat dia akan bisa dianggap orang lebih. Jadi waktu itu saya mencoba berusaha bagaimana menyadarkan dia bisa semester depan, semester yang lalu, semester kelas 2. Padahal kalau kita kaji Bapak Ibu, selama anak ini sekolah di sini, palingan dia hanya bisa 9 orang yang maju ke depan untuk diumumkan juara 1, 2, 3. 30-nya lagi itu akan tidak pernah diumumkan di sekolah ini sebagai seorang juara yang mendapat dia satu apresiasi. Padahal mungkin kreativitasnya jauh lebih dibanding yang hanya sebatas juara 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini menurut profil pelajar Pancasila ada keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, saya berharap ini kalau misalnya nanti di kelas ada sebagai wali kelas atau sebagai guru kelas yang tidak wali kelas, boleh dibuat nilai-nilai kebajikan ini. Dari mana datangnya Bu? Ini adalah keyakinan kelas dari kesepakatan kelas, dari dan oleh untuk siswa. Jadi misalnya kita buat nih, kalau disiplin tadi kita mengacu kepada peraturan. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, ini bagian dari anak itu sendiri. Ya, jadi kita ambil dari dia. Apa yang kamu anggap nyaman untuk membuatmu di kelas ini lebih baik, lebih menyenangkan untuk belajar. Maka ada beberapa tanggapan dari anak-anak ini, itulah kita ambil menjadi satu kesepakatan kelas. Jadi bagaimana muncul keyakinan kelas? Kesepakatan kelas mungkin ada yang mengatakan tidak boleh ribut Bu, tidak boleh circle-circle Bu, kan gitu ya. Nah, jadi yang circle-circle atau tidak boleh ribut ini adalah bisa kita buat menjadi keyakinan kelas dengan merubah kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat yang positif. Jadi kalau misalnya tidak boleh ribut, maka kita ganti dengan tertib, aman gitu. Ya. Kemudian nilai-nilai keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana cirinya sering kita buat ya Bapak Ibu, berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua adalah mandiri. Jadi anak-anak sebenarnya dia mau mandiri dengan karya yang lebih kreatif tanpa harus ada yang kita tetapkan. Jadi ini memang ada hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi. Kita mengajar itu berdasarkan tipe murid. Jadi agak susah memang Ibu, tidak mudah ya. Ada 34 murid di kelas kita yang memiliki gaya belajar yang berbeda, yang memiliki karakter yang berbeda, yang memiliki minat yang berbeda. Maka dari sini kita bisa membuat proses pembelajaran sesuai dengan bakatnya. Untuk perdana mungkin agak lebih susah, cuman kita sudah biasa membuatnya kalau yang lebih susah nangkap, kita kasih toleransi waktunya lebih lama, kita samakan waktunya. Cuman untuk ini ada namanya kita buat dia mandiri berdasarkan bakatnya. Jadi kalau misalnya dia suka dengan video, kita buat dia kerjaannya dengan video. Nah, jadi ada gaya belajar misalnya 3, yang pertama adalah audio, visual, kemudian kinestetik. Jadi kalau dia yang biasa audio dan saya tes kemarin di kelas, itu kebanyakan siswa adalah kinestetik dan visual. Dia tidak suka dengan kita hanya menjelaskan, harus ada gambar. Atau yang ininya adalah harus kinestetik, kita buat dia harus praktek, harus ada alat yang dipegang atau dia praktekkan. Kemudian bernalar kritis. Kita mau bahwa anak-anak kita adalah bernalar kritis. Di sini adalah kita mendapatkan informasi itu bulat-bulat tanpa harus disaring dulu. Ya, dia punya ada informasi yang dia sesuaikan dengan keyakinan yang sudah dia yakini tadi, yang sudah kita buat. Kemudian berkebinekaan global, ya. Berkebinekaan global ini kita bisa mengadopsi budaya dari luar atau dunia ini dengan salah satu caranya adalah kita menimbang atau menyesuaikan dengan budaya Indonesia gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah
royong. Bergotong royong ini memang karakter yang sangat luar biasa dari Indonesia. Teringat saya kalau di kampung ada namanya marpege-pege. Ketika ada Mamang Alapuru, dia mengumpulkan satu kampung untuk mengumpulkan seserahan yang mau dikasih sama pihak pengantin perempuan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada yang mendapat kemarin yang di tetangga saya yang 30 juta, ada yang 50 juta, itu lumayan ya. Untuk gotong royong. Kemudian ada nggak kira-kira Bapak Ibu contoh gotong royong lagi? Kalau zaman dulu saya manyabi, ya betul. Manyabi ini adalah panen ya. Panen namanya marsiala pari. Marsiala pari ini adalah salah satu bentuk kita gotong royong untuk membantu kawan kita. Berikutnya ada lagi yang dulu membangun rumah ya. Kalau membangun rumah dulu kita nggak perlu biaya tukang. Jadi kalau misalnya dari posisi si A bangun rumah, maka seluruh kampung ikut membantu untuk membetulkan rumahnya si A. Kemudian si B nanti maka sama gitu ya. Jadi biayanya untuk bangun rumah tadi udah lumayan membeli bahan ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ketika anak didik kita ini melakukan satu kesalahan yang di luar dari disiplin, itu ada kita menurut Dr. William Grasser, kita bisa sebagai posisi ada 5 ya. Kita posisi yang mana ini Bapak Ibu? Coba nanti direnungkan dulu, saya posisi yang mana biasanya. Oke, yang pertama adalah sebagai penghukum. Ketika ada anak yang punya masalah, kita sebagai penghukum ini cirinya adalah biasanya marah. Itu yang pertama ya. Karena kenapa? Karena kita menganggap bahwa dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita memposisikan dia adalah bahwa yang kita inginkan tidak sesuai. Kita kasih contoh misalnya terlambat ya. Jadi kalau terlambat, kenapa kamu terlambat? Silahkan push up. Nah, ketika dikatakan silahkan push up, di situ adalah bahwa kita tidak melihat apa alasan dia terlambat dari anak ini. Itulah dari biasanya posisi penghukum. Dan biasanya efeknya adalah akan ada rasa dendam. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah ini cenderung kita mengkaitkan bahwa perangai seseorang itu akan melukai orang lain. Perangai dia akan membuat orang lain akan terzolimi. Itu akan kita sampaikan. Jangan gitu, nanti kita balikkan ke kita. Atau kita buat nanti orang tuamu sakit hati loh. Kamu pasti seperti ini, gak sekolah di mahal-mahal seperti ini, kamu pasti seperti ini. Ini bagi saya adalah contoh sebagai pembuat rasa bersalah. Kita libatkan orang lain bahwa dia akan menjadi korban dari perbuatan si anak. Dan biasanya ini akan dia merasa bersalah ini jauh lebih kadang down, ya, down dia atau tidak percaya diri. Itu biasanya efek dari pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman biasanya dikompaki ya. Halo nak, kenapa terlambat ini? Jadi biasanya tekstur tubuh sebagai teman ini ya kompak, bersahabat, ramah gitu ya. Nah, cuman teman ini ada salah satu efeknya adalah dia akan tergantung pada teman ini. Jadi kalau jumpa sama itu terlambat gak apa-apa ya, gitu ya. Padahal guru yang lain mungkin tidak sebagai posisi teman, maka dia akan tergantung sama guru ini untuk membenarkan kesalahan dia tadi. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau biasanya dia menghubungkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya peraturan di sini tidak boleh terlambat sekian menit, maka dihubungkan dengan peraturan. Padahal tadi peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak. Itulah perbedaan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan dibuat oleh pimpinan, kalau keyakinan kelas dari anak sendiri usul untuk membuat bagaimana kelas ini sebaiknya, atau sekolah ini sebaiknya kita buat seperti apa. Itu sebagai pemantau. Nah, biasanya pemantau ini ya cenderung kamu terlambat ya. Oke, kamu perhatikan catatannya. Kalau terlambat apa sanksinya? Nah, 1, 2, 3 kali panggilan orang tua. Biasanya kita menyesuaikan dengan peraturan. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nama manajer di sini saya buat gambarnya, ada dia agak kompak dengan satu muridnya. Di sini adalah dia mengelola sendiri masalah yang
dia buat dan dia sendiri yang mencari tahu bagaimana solusinya. Jadi kalau misalnya sebagai manajer Bapak Ibu, kita cuma mengarahkan, kita membuat pertanyaan pemantik, kemudian kita arahkan anak ini untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Dan dari dia kita kelola sumber-sumber informasi, kemudian kita mengarahkan atau menuntun sesuai dengan filosofi belajarnya Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas guru hanya sebagai penuntun, ya, hanya sebagai penuntun. Jadi sebenarnya adalah kodrat anak itu sudah ada yang baik, ada yang buruk, ya. Jadi kita mau tidak menuntunnya, maka dia akan terjerumus ke yang tidak baik. Kalau kita tuntun ke arah yang baik, maka dia akan dituntun ke arah yang baik. Silakan lanjut. Pause dulu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Masih semangat ini? Masih ya? Oke. Nah, berikutnya adalah posisi manajer ini ada satu cara dia untuk mengatasi cara segitiga restitusi, ya. Tahapan pertama yang disebut dengan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Apa ciri menstabilkan identitas ini adalah biasanya kita membuat anak ini kita sebagai posisi teman. Kita kompak sama anak ini untuk membuat dia aman. Jadi sebelum kita buat apa sanksi atau apa solusinya, maka dia biasanya adalah merasa nyaman dengan kehadiran kita untuk melihat kembali kesalahan yang dia buat. Jadi misalnya contohnya, halo, apa kabar ini? Apa kamu kemarin misalnya terlambat? Gitu. Kita buat dengan suara yang lembut saja, nggak usah marah, seperti sebagai posisi penghukum. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Kita buat dia merasa nyaman. Oh iya Bu, gitu. Kemarin terlambat ya? Enggak Bu. Oke. Jadi kita buat lagi pertanyaan berikutnya. Sebenarnya ibu bukan mau menghukum diri. Ibu di sini hanya sebatas untuk menyelesaikan atau mencoba mengklarifikasi keterlambatanmu kemarin. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Sesudah dia merasa nyaman, maka dia akan biasanya mengutarakan sendiri. Iya Bu, kemarin saya terlambat Bu. Lupa saya Bu, pasang alarm Bu. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Dia sendiri sudah bisa mengutarakan bahwa memang saya kemarin salah Bu. Nah, itu contohnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat atau kesepakatan kita tempel di ruang kelas. Maka kita tanyakan, kalau kira-kira terlambat kamu menyalahi di keyakinan yang mana? Maka dia sendiri akan mengatakan bahwa iya Bu, saya kurang di keyakinan disiplin, ya, disiplin yang sudah kita sepakati. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sesudah kita lihat bahwa dia ada keyakinan yang sudah kita sepakati tadi, maka ada namanya yang disebut dengan stimulus respon. Stimulus respon ini kita rangsang dia untuk membuat pertanyaan yang mendapatkan jawaban bahwa ada solusi dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir di sini adalah saya tekankan bahwa filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah budaya positif merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadikan sekolah adalah rumah kedua bagi siswa yang akan selalu mereka rindukan dan selalu membahagiakan. Ya, jadi kita ini Bapak Ibu harus bisa berperan untuk membuat siswa ini merasa bahwa ini adalah rumah keduanya dan dia tidak merasa tertekan di sekolah ini. Sekian kira-kira Bapak Ibu, ada yang mau bertanya ini? Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, jadi di sini ada foto-foto yang saya buat, ada karakter budaya Indonesia. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian sajian saya mengenai diseminasi budaya positif dari saya Siti Bahar Hasibuan, C
8 SMK Negeri 1